I just had to let you know you're Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nisi Nasrani dengan NIM 2317150015. Pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mika. Nah, di kitab ini saya akan mempresentasikan ada 15 poin penting, yaitu yang pertama ada latar belakang dan karakter dari kitab Mika. Yang kedua, komposisi dan sejarah pembentukannya. Yang ketiga, teologi konstruktif kitab Mika. Dan yang keempat, karakter suara kenabian. Dan yang kelima, struktur naratif dari krisis menuju pengharapan. Yang keenam, Bethlehem dan paradoks teologis. Yang ketujuh, Mesias sebagai gembala dan damai sejahtera. Yang kedelapan, penghakiman, pemulihan, dan kesetiaan Allah dalam para nabi. Yang kesembilan, Allah atas Israel dan bangsa-bangsa serta keadilan universal. Yang ke-10, iman, harapan, dan pola keselamatan Allah. Yang ke-11, teologi Mika, teologi inti kitab Mika. Dan yang ke-12 adalah makna, teologis, dan relevansi kontekstual. Yang ke-13, implikasinya ke dalam pendidikan agama Kristen. Yang ke-14 ada kesimpulan dan yang terakhir ada referensi. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dan kitab dan karakter kitab Mika, di mana kitab Mika ini berasal dari pelayanan Nabi Mika sekitar abadnya yang ke-8 sebelum Masehi, sejaman dengan Nabi Yesaya, Amos, dan Hosea. Ia hidup dalam situasi sosial yang penuh dengan ketidakadilan, di mana para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan dan masyarakat mengalami penindasan. Dalam konteks ini, Mika menyampaikan nubuat tentang kejatuhan Yerusalem sebagai bentuk penghukuman Allah. Namun, penting sekali untuk kita pahami, teman-teman, bahwa kitab Mika ini bukanlah satu tulisan yang utuh, melainkan sejak awal kitab ini merupakan kumpulan teks yang terdiri dari berbagai bagian dengan gaya tema dan latar belakang sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, kita menemukan pola yang khas, yaitu pengergantian antara nubuat penghakiman dan nubuat keselamatan. Di satu sisi, Mika ini dengan tegas mengkritik dosa sosial dan keagamaan umat. Tetapi di sisi lain, ia juga menyampaikan harapan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya, melainkan tetap menyediakan pemulihan bagi mereka yang setia. Nah, di dalam komposisi dan sejarah pembentukan, kitab Mika ini terbentuk, yaitu melalui proses yang sangat panjang dan bertahap. Tahap yang pertama itu terjadi pada masa sebelum pembuangan, di mana kita menemukan orasi asli Nabi Mika yang berisi kritik sosial yang keras terhadap para pemimpin dan umat. Yang kedua terjadi pada masa pembuangan di Babel. Pada periode ini, teks-teks Mika mulai disunting kembali dan disesuaikan dengan konteks kritis yang dialami bagi bangsa Israel pada masa itu. Nah, pesan-pesan tersebut tidak lagi hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga menjadi relevan bagi situasi penderitaan pada saat itu. Tahap yang ketiga pula berlangsung pada masa setelah pembuangan, di mana ditambahkan nubuat-nubuat keselamatan dan harapan, termasuk pengharapan mesianik. Bagian seperti Mika pasal 4 dan pasalnya yang kelima menunjukkan pergeseran dari penghukuman menuju pemulihan. Nah, pada tahap yang terakhir ini adalah tahap penyatuan seluruh bagian kitab, termasuk Mika pasal yang ke-6 dan pasalnya yang ke-7. Sebelum berdiri sendiri, pada tahap ini kitab Mika mulai digunakan dalam konteks ibadah sehingga memiliki fungsi liturgi bagi komunitas umat. Nah, di dalam teologi konstruktif kitab Mika, dari seluruh proses tersebut, kita dapat melihat bahwa teologi kitab Mika bersifat dinamis dan berkembang dengan konteks sejarah umat pada masa itu. Pertama, Allah digambarkan sebagai Allah yang adil, yang tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan sosial dan dosa umat. Penghakiman konsekuensi nyata dari pelanggaran tersebut. Namun, kedua, Allah juga adalah Allah yang sangat setia,
di mana penghukuman selalu ada dan janji keselamatan bagi sisa Israel, yaitu mereka yang tetap setia kepada Allah. Harapan ini juga bahkan berkembang menjadi pengharapan mesianik bahwa dari Bethlehem akan datang pemimpin yang membawa damai. Dengan demikian, pesan utama dari kitab Mika adalah bahwa penghakiman bukanlah akhir dari segala, justru melalui penghakiman Allah sedang memulihkan umatnya dan mengarahkan mereka pada masa depan yang penuh harapan. Relevansi bagi kita hari ini sangat jelas, teman-teman. Kitab Mika menjadi kritik terhadap ketidakadilan, tetapi sekaligus menjadi sumber pengharapan bahwa Allah tetap bekerja memulihkan di tengah krisis kehidupan. Nah, kita masuk ke poin karakter suara kenabian, penghakiman, dan pengharapan. Di mana di dalam kitab Mika ini suara kenabian tidak berjalan dengan satu arah, melainkan sekarang kita masuk ke karakter suara kenabian, yaitu penghakiman dan pengharapan. Dalam kitab Mika, suara kenabian tidak hanya berjalan dalam satu arah saja, teman-teman, melainkan bergerak secara dinamis antara penghakiman dan pengharapan. Dalam Nabi Mika, tidak hanya mengkritik ketidakadilan sosial, tetapi juga membangun visi pemulihan yang berasal daripada Allah. Ketegangan antara hukuman dan keselamatan ini menjadi ciri utama teologi Mika. Di satu sisi, umat dihadapkan dengan realitas dosa dan konsekuensinya. Di sisi lain pula, mereka tetap diberikan janji bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Pola ini juga sangat menunjukkan bahwa nubuat tidak berhenti pada penghukuman, tetapi selalu membuka bagi pemulihan. Dengan demikian, pesan Mika bukan sekedar kritik sosial saja, melainkan sebuah konstruksi teologi yang menuntun umat untuk memahami bahwa di tengah krisis sekalipun, pengharapan tetap disediakan sebagai bagian dari rencana ilahi, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke struktur naratif dari krisis menuju pengharapan. Di bagian ini, salah satu kekuatan utama dalam kitab Mika terletak pada struktur naratifnya yang konsisten, khususnya pada pasalnya yang keempat dan yang kelima. Teks ini disusun dengan pola yang jelas: krisis, penantian, kelahiran pemimpin, lalu pemulihan, dan damai sejahtera. Struktur ini bukanlah kebetulan, teman-teman, melainkan hasil dari penyusunan teologis yang disengaja oleh para penyunting pasca pembuangan. Dalam Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5a, pola ini terlihat sangat jelas, teman-teman. Umat digambarkan mengalami penderitaan dan ditinggalkan. Tetapi dalam kondisi ini bukan tanpa arah, justru di tengah keterpurukan itu muncul janji tentang seorang pemimpin yang akan lahir dan membawa pemulihan, yang dalam artiannya adalah penderitaan dalam teks ini bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari proses menuju penggenapan janji Allah. Struktur ini memberikan pesan kuat, harapan dibangun secara bertahap, bukanlah secara instan. Di bagian ini adalah Bethlehem dan paradoks teologinya, di mana pusat dari nubuatan dalam Mika pasal 5 ayatnya yang kedua adalah kota Bethlehem. Secara historis, Bethlehem bukanlah kota penting secara politik atau militer. Namun, justru dari tempat kecil yang tidak diperhitungkan inilah akan lahir pemimpin besar bagi bangsa Israel. Disinilah muncul paradoks teologis yang sangat kuat, di mana Allah sangat bekerja melalui hal-hal yang dianggap lemah oleh manusia. Pemilihan Bethlehem menjadi simbol bahwa kekuatan ilahi tidak hanya bergantung pada pusat kekuasaan dunia. Ini juga menjadi kritik terhadap sistem sosial politik yang menilai segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan status. Dengan cara ini, teks Mika membangun teologi membalikan yang kecil menjadi besar, yang hina menjadi mulia. Pesan ini bukan hanya relevan bagi konteks Israel kuno saja, teman-teman, tetapi juga menjadi refleksi bagi komunitas yang mengalami marginalisasi dalam berbagai zaman. Nah, di bagian ini yaitu Mesias sebagai gembala damai sejahtera.
Dalam Mika pasal 5 ayatnya yang keempat dan yang kelima, pemimpin yang dijanjikan tidak digambarkan sebagai raja militeristik, tetapi sebagai gembala. Nah, gambaran ini sangat penting karena menunjukkan model kepemimpinan yang berbeda dari sistem kekuasaan yang menindas pada masa itu, di mana sebagai gembala yang memimpin dengan kekuatan Allah, tetapi juga dengan kelembutan dan kepedulian terhadap umatnya. Puncak dari seluruh narasi ini adalah penyataan bahwa ia akan menjadi damai sejahtera. Konsep damai ini di sini bukan sekedar tidak ada konflik, teman-teman, tetapi melainkan kondisi yang utuh mencakup keadilan, keamanan, dan pemulihan relasi. Dengan demikian, nubuat ini tidak hanya berbicara tentang figur pemimpin, tetapi juga tentang sistem kehidupan yang baru yang dipulihkan oleh Allah. Kepemimpinan ilahi menjadi jawaban atas krisis sosial yang dialami umat pada masa itu. Kita masuk ke bagian penghakiman, pemulihan, dan kesetiaan Allah dalam para nabi. Nah, di buku ini teman-teman menegaskan bahwa kitab nabi seperti Mika, Hosea, Amos, Nahum, Habakuk, dan Zefanya tidak hanya berbicara tentang penghukuman saja teman-teman, tetapi membentuk satu alur besar menjadi keselamatan yang mencangkup penghakiman, pemurnian, dan pemulihan. Penghakiman Allah atas Israel dan Yehuda muncul sebagai respons terhadap dosa, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran perjanjian. Namun, selalu diarahkan untuk membawa umat kembali kepada relasi yang benar dengan Allah. Di tengah kehancuran konsep, sisa umat menunjukkan bahwa Allah tetap setia menjaga kelompok kecil yang setia sebagai dasar pemulihan masa depan. Nah, pola ini juga memperlihatkan bahwa kesetiaan Allah tidak bergantung pada kondisi umat, tetapi pada janjinya sendiri yang tidak pernah berubah dalam sejarah. Di sini juga Allah atas Israel dan bangsa-bangsa serta keadilan universal berbicara tentang para nabi juga menegaskan bahwa Allah tidak hanya berdaulat atas Israel saja, tetapi juga atas seluruh bangsa di dunia. Dalam Amos dan Mika, bangsa-bangsa lain turut berada di dalam penghakiman Allah karena kesombongan, kekerasan, dan ketidakadilan. Bahkan ketika bangsa itu dipakai sebagai alat penghukuman, mereka tidak terlepas dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dalam Nahum, Habakuk, dan Zefanya, kehadiran Allah diperlihatkan dalam skala internasional sebagai hakim dan pejuang ilahi melawan kejahatan dengan tema Hari Tuhan, di mana ini memperluas makna penghakiman menjadi dimensi eskatologisnya yang mencangkup kehancuran bagi yang jahat sekaligus pemulihan dan penyembahan universal kepada Allah. Kita masuk ke bagian iman, harapan, dan pola keselamatan Allah, di mana teman-teman di tengah situasi krisis bagi para nabi telah menghadirkan pengharapan bagi umat yang setia. Dalam Habakuk, prinsip bahwa orang benar akan hidup oleh imannya menekankan pentingnya kesetiaan di tengah ketidakpastian. Nubuat tentang pemimpin dari Bethlehem dalam Mika menunjukkan pola kerja Allah yang memakai hal kecil untuk menyatakan kemuliaan besar sekaligus mengarahkan pada pengharapan mesianik. Tema Keluaran Baru yaitu menegaskan bahwa Allah yang sama yang bekerja di masa lalu tetap bertindak dalam sejarah untuk memulihkan umatnya secara keseluruhan. Pola dosa, penghakiman, pemulihan menunjukkan bahwa Allah adalah adil sekaligus kasih yang selalu mengarahkan sejarah menuju pemulihan dan keselamatan umat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke poin teologi inti kitab Mika, di mana di sini saya mengambil 6 poin dari teologi kitab Mika. Yang pertama itu, dalam kitab ini atau dalam kitab Mika,
teologi dibentuk melalui proses komposisi yang panjang dari nubuat asli hingga penyuntingan pada masa pembuangan dan pasca pembuangan. Sehingga pesan yang muncul merupakan hasil refleksi iman umat dalam berbagai konteks sejarah. Yang kedua yaitu pola utama. Kitab ini adalah hubungan antara penghakiman dan keselamatan Allah menghukum ketidakadilan sosial dan kritis moral. Tetapi penghukuman tersebut tidak bersifat akhir karena selalu diikuti dengan janji pemulihan. Yang ketiga adalah penderitaan umat. Dipahami bukan sebagai kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju keselamatan. Sehingga krisis memiliki makna teologis dalam rencana Allah. Yang keempat, dalam Mika pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang kelima terlihat pergeseran dari situasi krisis menuju pengharapan yang disusun dalam pola naratif. Krisis penantian, kelahiran pemimpin hingga pemulihan damai sejahtera. Dan yang kelima adalah nubuatan tentang pemimpin dari Bethlehem. Yaitu Mika pasal 5 ayatnya yang ke-1 dan sampai yang ke-5a menegaskan bahwa Allah kerja melalui yang kecil dan tidak diperhitungkan. Sehingga pemulihan berasal dari inisiatif ilahi, bukanlah kekuatan manusia sendiri. Dan yang terakhir adalah dengan demikian teologi Mika juga menegaskan bahwa Allah tetap aktif dalam menegaskan dalam sejarah ia menghukum ketidakadilan tetapi juga menghadirkan pengharapan sehingga pemulihan menjadi bagian dari rencana ilahi bagi umat. Nah, adapun makna teologis dan relevansi kontekstual, di mana secara teologis Mika 5 menegaskan bahwa Allah adalah sumber pengharapan di tengah krisis sejarah umat manusia. Nubuat tentang Mesias dari Bethlehem menunjukkan bahwa karya Allah tidak bergantung pada kekuatan politik atau posisi sosial, teman-teman, melainkan pada kedaulatan ilahi yang bekerja dalam sejarah nyata. Pemilihan Bethlehem yang sederhana justru menegaskan pola kerja Allah yang sering memakai yang kecil dan tidak diperhitungkan untuk menghadirkan keselamatan yang sangat besar. Tema keadilan, pemulihan, damai sejahtera dalam kurung shalom menjadi inti dari tindakan Allah yang tidak menghukum tetapi juga memulihkan relasi antara Allah dan umatnya serta antara manusia. Dalam gambaran Mika, pemimpin yang dijanjikan hadir sebagai gembala yang membawa perlindungan, keadilan, dan damai yang menyeluruh. Dalam konteks masa kini, pesan ini tetap relevan di tengah keadilan sosial, kesenjangan, dan krisis moral. Mika 5 mengingatkan bahwa pengharapan sejati tidak bersumber dari kekuatan manusia, tetapi dari Allah yang bekerja dalam sejarah. Karena itu, umat dipanggil untuk tetap hidup dalam pengharapan dan kesetiaan kepada Allah di tengah situasi yang tidak pasti. Nah, sekarang kita masuk ke implikasinya dalam pendidikan agama Kristen atau implikasinya ke dalam PAK. Dalam PAK ditemukan temuan ini memberikan dasar penting bahwa iman hanya bersifat doktrinal. Tetapi, saya ulangi, dalam pendidikan agama Kristen, temuan ini memberikan dasar penting bahwa iman tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga historis, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata. Kitab Mika memperlihatkan bahwa Allah bekerja di tengah sejarah manusia yang konkret, termasuk dalam situasi krisis, ketidakadilan, penderitaan umat. Karena itu, peserta didik juga diajak untuk memahami iman, bukan sekedar sebagai pengetahuan terus
bukan hanya sebagai pengetahuan teoritis atau hafalan ajaran, tetapi sebagai respon hidup akan karya Allah yang terus berlangsung di dalam dunia. Nilai-nilai seperti pengharapan, ketidakadilan, kesetiaan, dan damai sejahtera yang muncul dalam Mika 5 dapat diintegritaskan dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya memahami teks Alkitab saja, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial di sekitarnya. Hal ini penting agar pendidikan iman tidak berhenti pada aspek kognitif saja, tetapi juga menyentuh dimensi afektif dan praksis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen juga sangat berperan dalam membentuk peserta didik yang kritis, reflektif, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga menimbulkan spiritualitas yang matang. Proses ini juga pada akhirnya pada transformasi sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan pribadi, gereja, maupun masyarakat yang luas. Kita masuk ke tahap yang terakhir atau pembahasan yang ke-15, yaitu kesimpulan, di mana dalam kitab Mika keseluruhan pesan teologis tidak dapat dilepaskan dari proses komposisi yang panjang dan bertahap, di mana teks berkembang dari nubuat asli Nabi hingga mengalami penyuntingan pada masa pembuangan dan pasca pembuangan. Proses ini juga menunjukkan bahwa kitab Mika bukan hanya refleksi dari satu periode, tetapi merupakan hasil pergumulan iman umat dalam berbagai situasi sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, struktur dari isi kitab memperhatikan dinamika teologis yang kuat, khususnya dalam pola yang terus berulang antara penghakiman dan keselamatan. Di mana penghakiman ini dinyatakan sebagai respon Allah terhadap ketidakadilan sosial, penyimpangan moral, dan karena krisis kepemimpinan yang terjadi di tengah umat. Namun, penghukuman tersebut tidak pernah menjadi akhir dari cerita, melainkan sebagai bagian dari proses historis teologis yang mengarah pada keselamatan. Pola ini menjadi puncak dalam bagian Mika pasal 4 dan pasalnya yang kelima, di mana terdapat pergeseran yang jelas dari situasi krisis menuju pengharapan yang struktural secara naratif melalui tahap krisis, penantian, kelahiran, pemimpin, hingga pemulihan yang membawa damai sejahtera. Pusat dari pengharapan tersebut terletak pada nubuatan tentang pemimpin yang akan lahir dari Bethlehem, sebagaimana dinyatakan dalam Mika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5a. Pemilihan Bethlehem yang kecil dan tidak signifikan secara politik menjadi simbol teologis yang penting karena menegaskan bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh manusia sendiri, melainkan dengan demikian pemulihan tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan sepenuhnya berasal dari inisiatif ilahi yang membalikkan nilai-nilai duniawi. Akhirnya, kitab Mika menegaskan bahwa Allah tetap aktif dalam sejarah umat. Ia tidak hadir sebagai hakim yang menentang ketidakadilan, tetapi juga sebagai pribadi yang setia menghadirkan harapan dan pemulihan. Melalui keseluruhan struktur dan pesan yang disusun, kitab ini menunjukkan bahwa pengharapan sejati tidak lahir dari kondisi yang ideal, melainkan justru dari tengah penderitaan dan diarahkan menuju damai sejahtera sebagai puncak dari karya keselamatan Allah bagi umatnya. Kita masuk ke referensi. Di sini ada satu buku, yaitu Biblical Theology of Old Testament, dan 2 jurnal, yaitu Jurnal Teologi Konstruktif Kitab Mika sebagai komplikasi sejarah
Dan yang kedua ada Haramika, nubuat pengharapan di tengah kesengsaraan pada konteks histori Israel dan Yehuda. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan apa yang saya presentasikan, apa yang saya bawakan untuk kita semua bisa menjadi bisa kita terapkan di kehidupan sosial kita, di mana di masa sekarang kita menegakkan keadilan di tengah-tengah kepemimpinan yang sedang berlangsung pada masa ini. Terima kasih. Shalom.